Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, apa kabar semua? Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesehatan, kesempatan untuk beraktivitas sebagaimana mestinya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Mau mengabsen dulu. Ya. Yang saya sebut namanya Yahud ya. Nur Faidah. Siap, hadir Pak. Hadir. Artika Qurain. Hadir Pak. Ya, jadi alhamdulillah saya bersyukur anak-anakku semua ya hadir pada kesempatan berbahagia ini. Baik, sebelum kita mulai, ya saya meminta anak dulu untuk mengecek keadaan sekitar, samping kiri kanan kita. Kalau ada sampah, ya bisa dipungut dulu, dibersihkan, kemudian disimpan di tempat sampah. Baik, ya sebelum kita lanjut, ya saya mau mengecek dulu ini kesiapan anakku dalam belajar. Sudah siap nggak belajar? Kita akan bermain games dulu. Petunjuknya itu adalah ulangi perkataan Bapak. Baik-baik. Ayam, ayam, itik, ayam, itik. Sekarang Nirmala. Berapa jumlah ayam? 3 Pak. Berapa jumlah ayam? Saya mau cek dulu. Ada nggak yang sudah belajar di rumahnya tentang materi sebelumnya? Ya. Coba siapa yang bisa jawab? Jelaskan pengertian artefak. Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Nama? Artika Qurain. Oke, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan pengertian artefak. Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Oke, selanjutnya ya hari ini kita akan membahas tentang ya, langkah-langkah penelitian sejarah. Ya. Jadi manfaat kita dalam mempelajari materi kita hari ini tentang bagaimana melakukan langkah-langkah dalam penelitian sejarah adalah yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi tentang suatu masalah atau fakta secara sistematik. Ya, kita bisa melihat ya ada permasalahan, tetapi dengan adanya penelitian yang telah kita lakukan, ya kita bisa memahami dan mengetahui atau menemukan permasalahan-permasalahan dari fakta-fakta yang ada secara sistematik. Kemudian yang kedua adalah bisa meneliti objek, ya sistem objek yang akan diteliti. Misalnya contoh, kita mau meneliti tentang sejarah kerajaan Sinjai atau Teluk Limpoy, ya itu kita akan meneliti. Ya, mengadakan penelitian, melihat peninggalan-peninggalannya seperti benteng Balang Nipa, nah, itu bisa kita cek. Ya, kemudian menambah keyakinan dalam pemecahan suatu masalah. Ya. Jadi kalau kita sudah mengadakan penelitian, ya, kita akan yakin tentang jawaban kita dari permasalahan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mata pelajaran sejarah. Jadi ini kompetensi dasar
dan IPK yang ingin kita capai pada hari ini. Ya, berdasarnya ada dua, memahami langkah-langkah penelitian sejarah, khususnya dalam 4 langkah, yaitu heuristik, kritik atau interpretasi, kritik atau verifikasi, interpretasi atau eksplanasi, dan historiografi atau penulisan sejarah. Dengan IPK-nya 2 atau indikator yang ingin kita capai hari ini 2. Yang pertama menjelaskan tentang validitas data dalam penelitian sejarah, dan yang kedua adalah tentang menjelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Prinsip dasar penelitian sejarah itu yang kita akan pelajari hari ini, khususnya yang kita mau capai pada hari ini. Ya. Jadi langkah-langkah dalam melakukan penelitian sejarah itu ada semua. Itu ada 4, ada juga buku yang menjelaskan tentang 5. Namun sebelumnya saya mau tampilkan sebuah video dan anak bisa meneliti. Ya, ini salah satu contoh orang yang melakukan penelitian di salah satu situs sejarah. Ya. Di Sinjai. Ini ya, kampung kita. Di pesisir timur bagian selatan kedengaran suaranya? Sulawesi Selatan yang berhadapan langsung Tidak, Pak. perairan Teluk Bone. Trip kita kali ini, kita akan berkunjung ke salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Sinjai, yang oleh masyarakat setempat mereka biasa menyebut batu pakai gojek. Hanya satu situs peninggalan pralaksana yang ada di kampung kita, Kabupaten Sinjai, yang bernama situs batu pakai gojek. Gojeng adalah daerah yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kota Sinjai pada umumnya. Baik, selanjutnya anak semua, ya, saya mau tanya dulu nih, mengapa sejarah desa itu penting untuk diketahui? Ada yang bisa jawab? Pak. Ya, Sarmawati, silakan. Ya, Karena penulisan sejarah desa merupakan bagian yang memiliki makna yang strategis dari kajian sejarah lokal. Tujuan dari penulisan sejarah desa ini selain untuk mendokumentasikan beberapa peristiwa penting dalam suatu wilayah tertentu, juga merupakan langkah melakukan demokratisasi sejarah. Saya mau bagi 4 kelompok ya tentang langkah-langkah dalam melakukan penelitian sejarah ini. Ya, saya membagi 4. Ya, jadi kelompok 1 ini membahas tentang heuristik, mohon dicatat ya. Kemudian kelompok 2 tentang kritik, dan kelompok 3 tentang interpretasi, dan kelompok 4 membahas tentang materi historiografi. Nah, saya berikan waktu sekitar 10 menit ya, atau 15 menit paling lama untuk berdiskusi, membahas tentang materi yang telah diberikan, dan sebentar anakku akan presentasi di kelas dan kita akan berdiskusi dan tanya jawab dengan kelompok yang lain. Selanjutnya kelompok 1, kita berikan waktu untuk mempresentasikan terkait dengan materi penelitian sejarah, khususnya tentang heuristik atau tahap pengumpulan data. Ya, silakan kelompok 1, siapa yang mewakili? Ya, Pak. Oke, silakan Nur Faidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faidah, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang heuristik. Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi pemaparan materi dari kelompok 1. Coba, ada satu orang saja. Ya. Saya, Pak. Siapa itu? Ainun Jariah, Pak. Kelompok 2. Ainun ya, Ainun Jariah dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya dan perwakilan dari akan memberi pertanyaan pada yaitu heuristik adalah tahap pengumpulan data. Berikan penjelasan mengapa tahap heuristik diperlukan oleh sejarawan dalam merekonstruksi masa lalu. Baik, kelompok 1 bisa menjawab atau ada yang mewakili? Ya, baik. Saya berikan langsung kepada kelompok 1 untuk menjawabnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama? Perkenalkan, saya Widya Stuti, perwakilan dari kelompok 1. Penjelasan mengapa tahap heuristik diperlukan oleh sejarawan dalam merekonstruksi masa lalu, karena tahapan ini sangat penting dalam kajian sejarah untuk merekonstruksi masa lalu supaya yang direkonstruksi sesuai atau setidaknya mendekati apa yang benar-benar terjadi dalam sejarah, dapatkan gambaran jelas mengenai peristiwa sejarah atau berbagai hal yang berhubungan dengan situs sejarah. Iya, terima kasih. Jadi mengapa tahap pengumpulan data itu sangat penting bagi seorang sejarawan atau seorang peneliti? Ketika kita melakukan sebuah penelitian, ya, maka hal-hal yang kita temukan di sana adalah sebuah data. Ya, mungkin data yang kita dapatkan berupa hasil wawancara, ya, berupa penelitian tentang sumber benda, kita melihat langsung misalnya bendanya apa, peninggalannya seperti apa. Nah, dengan melakukan hal tersebut dan kita telah mengumpulkan data-data itu, maka tahapan selanjutnya itu akan menyebabkan kita bisa melakukan rekonstruksi. Ya, kita bisa menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain sehingga bisa merekonstruksi atau menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Ya, misalnya contoh, ada hasil wawancara kita tentang sejarah kampung. Ya, menjelaskan bahwa misalnya bentuk peda atau bola romang itu berasal dari kata ya blue romang. Ya. Materi kita hari ini adalah tentang Langkah penelitian sejarah. ya, langkah penelitian sejarah. Pak Ida. Apa itu langkahnya, Pak Ida? Yang harus dilakukan peneliti adalah heuristik. Bahwa kesimpulan kita hari ini itu ada 4. Yang pertama tentang langkah-langkah kegiatan sejarah itu yang pertama adalah tahapan pengumpulan data. Tahap heuristik ini adalah kita mengumpulkan sumber, baik dari data atau melihat langsung, ya, atau secara tertulis, ya, bisa tertulis atau melihat benda. Itu bisa kita kumpulkan sumber-sumbernya. Baik ya, jadi ya, hari ini sebelum kita tutup, ya, bahwa poin-poin penting dalam penelitian sejarah itu ada 4. Kita harus melakukan tahap pengumpulan data, yang kita harus melakukan yang namanya kritik. Ya, kita kritik, kita memilih data-data yang telah benar. Kemudian tahap yang ketiga adalah interpretasi. Kita akan berikan penafsiran, ya, memberikan bumbu-bumbu terkait dengan data-data yang telah kita pilih dengan benar. Dan yang terakhir adalah kita harus melakukan penelitian sejarah. Dan anak semua, ya, apakah ada saran tanggapan terkait dengan kegiatan kita hari ini? Atau ada usulan bagaimana kegiatan kita selanjutnya? Apakah sudah menarik kegiatan kita hari ini atau tidak? Ada tanggapan? Jadi Bapak akan berikan waktu sekitar 2 minggu. Anakku akan melakukan penelitian di kampung masing-masing. Silakan anakku berkelompok. Kemudian mengumpulkan data, tahap heuristik seperti wawancara, bisa foto-foto keadaan di kampung, batas-batas wilayah. Ya, kemudian ada objek-objek sejarah di kampung bisa kita foto, ada masjid yang mungkin bersejarah. Kemudian silakan anakku membuat tulisan nanti tentang bagaimana sejarah berdirinya kampung kita. Ya, jadi kelompok 3 luar biasa dalam memaparkan materi hari ini. Tetapi kelompok lain juga sangat luar biasa.
Saya sangat bangga dengan hasil diskusi kita hari ini. Anakku sangat aktif dan bisa memberikan berbagai macam pemaparan materi, tanggapan, dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bermutu. Dan sebelum kita menutup kegiatan kita, Bapak meminta salah seorang di antara kalian untuk memimpin doa sebelum kita menutup. Mungkin kepada Nur Hidayat, ya, silakan pimpin temannya dalam berdoa. Baiklah, sebelum kita berdiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa sebelum kita Nirmala, sinumut dulu. kita keluar dari rumah. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak semua. Ya, mudahan dalam keadaan sehat dan bisa berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Ya, jaga kesehatan, tetap pakai masker dan jaga jarak anakku keluar dari rumah. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.